Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang menjadi makanan rohani bagi jiwa kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami mau renungkan firman-Mu. Tolong Roh Kudus memberikan hati kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu, sehingga firman Tuhan sungguh-sungguh menjadi makanan rohani yang menyehatkan bagi jiwa dan hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Pagi hari ini saudara, mari kita melihat bagian dari ayat firman Tuhan yang ada di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-1, yang bunyinya demikian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saya ulangi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saudara, ayat kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 ini merupakan informasi yang sangat penting tentang asal mula kehidupan. Saya ulangi, sebuah informasi yang sangat penting yang dibutuhkan oleh manusia tentang asal mula kehidupan ini, yang dengan informasi ini bisa membawa manusia bisa mengenal kepada sang pembuat kehidupan itu sendiri. Dan dengan mengenal sang pencipta dan pembuat kehidupan, orang bisa mengetahui juga akhirnya tujuan daripada hidup ini. Di dunia ini saudara, banyak sekali orang mencoba untuk meneliti asal-usul kehidupan sejak zaman dulu. Kenapa ada manusia? Kenapa ada langit bumi dengan segala isinya? Mengapa manusia tinggal di tengah-tengah bumi ini? Untuk apa dan bagaimana? Kenapa? Dan seterusnya. Menjadi sebuah pertanyaan dan yang diusahakan oleh manusia sepanjang sejarah ini untuk menemukan jawabannya. Ada yang berusaha memakai ilmu pengetahuan secara ilmiah untuk menjawab pertanyaan ini, sehingga kalau yang pernah sekolah, pernah belajar mengenai ilmu fisika, kimia, yang di sana pernah dipelajari mengenai bagaimana katanya satu teori yang mengatakan bahwa asal mula kehidupan ini berasal dari udara dengan partikel-partikel yang ada di dalamnya, ada hidrogen, nitrogen, dengan gas helium, gas macam-macam metana yang ada di udara ini karena ada petir, kilat, ada listrik, lompatan listrik, lalu terkena lompatan listrik ini, lalu mereka mengendap, lalu menjadi satu molekul, katanya molekul protein, dan itu cikal bakal kehidupan. Dan yang seperti terjadinya virus itu adalah satu sel kecil yang terbuat dari molekul-molekul udara yang terkena petir. Dan katanya itu lalu berkembang menjadi besar, lalu menjadi hewan, menjadi manusia, dan lain-lain. Itu salah satu teori. Tapi kalau dipikir, lalu siapa yang menciptakan udara? Siapa menciptakan oksigen? Siapa menciptakan hidrogen? Siapa menciptakan helium, kalium, kalsium, dan lain-lain? Tidak ada jawaban. Lalu ada lagi orang yang mencoba meneliti asal-usul kehidupan manusia dan dunia ini dengan filsafatnya. Teori macam-macam dibuat sejak zaman dulu, sehingga yang sekolah juga tahu siapa Aristoteles, siapa Plato, dan banyak lagi para filsuf-filsuf zaman dulu yang mencoba untuk mengotak-atik siapa Tuhan, dari mana Tuhan, lalu mengapa ada manusia, dari mana manusia. Tapi semuanya itu hanyalah sebuah teori belaka yang orang tidak tahu jawaban tentang kebenarannya, sehingga teori ini terus berkembang, saudara, dan tidak pernah ada jawaban yang pasti. Lalu ada lagi mencoba mencari tahu tentang
Allah, tentang manusia dengan cara kelenik. Nah, itu di setiap suku bangsa ada dengan teori kliniknya itu. Ada yang mencoba dengan berpuasa, meditasi, bertapa untuk mendapatkan makna apa sebenarnya hidup itu, dari mana hidup itu, siapa sang pencipta itu. Tapi semua yang dilakukan manusia itu tidak bisa menjawab pertanyaan dengan jelas tentang asal usul kehidupannya, dan tidak mampu untuk menjawab, tidak mampu untuk bisa mengenal pribadi sang pencipta itu sendiri. Tidak bisa. Hanya satu-satunya yang dengan gamblang dijelaskan adalah di dalam Alkitab, yang dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jelas, singkat, jelas, dan sangat-sangat jelas. Ada yang mencoba mempercayai adanya Tuhan sebagai pencipta, tapi tidak juga bisa menjumpai dan berkenalan dengan Tuhan itu sendiri. Ada banyak cara dilakukan, ada banyak agama dibuat untuk berusaha supaya bisa ketemu dan berjumpa dengan sang pencipta, karena mereka percaya bahwa ada pencipta, tetapi tidak bertemu dengan sang pencipta. Tapi saudara, puji Tuhan buat kita ini yang ada di dalam Tuhan Yesus. Kita punya Alkitab, informasi di dalam Alkitab yang dimulai dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 ini membuka pintu masuk buat setiap manusia untuk berjumpa secara pribadi dengan Allah, Tuhan sang pencipta itu. Luar biasa. Dan melalui pengenalan kepada Allah secara pribadi lewat Alkitab ini, orang lalu tahu siapa sebenarnya pencipta, pembuat hidup ini. Karena semua yang tertulis dalam Alkitab, semua yang tertulis di Alkitab, isi Alkitab itu adalah Allah sendiri menginspirasikan kepada sang penulis-penulis Alkitab untuk memperkenalkan siapa dirinya, siapa Allah sebenarnya. Isi Alkitab yang jumlahnya ada 66 kitab, semua diinspirasikan oleh Roh Allah sendiri melalui para penulis-penulisnya, agar manusia mengenal siapa Allah yang sebenarnya. Dan kita sungguh-sungguh bersyukur karena kita sudah memiliki Alkitab ini, kita kenal siapa Allah kita. Dan dengan mengenal sang pencipta, maka kita pun akhirnya akan tahu tujuan hidup ini. Dengan kenal sang pencipta hidup, kita tahu tujuan hidup kita. Karena itu saudara, teruslah baca Alkitab. Anda yang mungkin jarang-jarang baca Alkitab, bacalah Alkitab. Urut saudara, dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan seterusnya. Di situ Allah memperkenalkan dirinya, siapa dia. Jelas sekali. Karena itu rajinlah baca Alkitab secara berurutan, karena di dalamnya itu sangat-sangat detail dan komplit tentang apa dan mengapa dan kemana kehidupan ini akan berlangsung. Jelas sekali dari Kejadian terus sampai pada kitab Wahyu. Bacalah urut, karena di dalamnya detail sekali. Kepada kita yang sudah percaya pada Tuhan, Sang Pencipta di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar untuk mengenal Dia lebih dekat lagi dengan cara rajin baca Alkitab. Baca urut dari Kejadian, Keluaran, dan seterusnya sampai kitab Wahyu. Semampu kita tiap hari bacalah berapa pasal gitu. Dan minta kepada Sang
inspiratornya, yaitu Roh Kudus, untuk menerangi hati kita, untuk membimbing kita, untuk memahaminya. Karena ide dari penulisannya adalah Roh Tuhan sendiri. Jadi penting sekali kita berdoa, Tuhan jamah hatiku, pikiranku, agar aku ketika membaca firman-Mu ada maksud Tuhan yang Tuhan jelaskan dalam hati saya. Saudara, sekali lagi kita sungguh bersyukur kita sudah mengenal Allah yang benar. Di dalam Kejadian 1 ayat yang pertama tadi, informasi yang penting sekali yang sampai sekarang manusia berusaha mencari tapi tidak mendapat. Dari mana dunia ini berasal? Kemana manusia nanti setelah mati? Ilmu pengetahuan modern berusaha untuk mengetahui apa yang terjadi, tapi Alkitab jelas mencatatnya. Dari mana kita berasal dan kemana kita akan pergi? Siapa Tuhan yang menciptakan? Dalam Alkitab ini, komplit semuanya. Jadi saya mengajak Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara semuanya, rajin baca Alkitab. Terpujilah nama Tuhan. Dan dalam renungan hari-hari berikutnya, saudara, saya akan melanjutkan di kitab Kejadian pasal 1 di ayat yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Semoga renungan singkat ini memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya untuk semangat belajar firman Tuhan, agar mengenal Tuhan lebih dekat lagi, cara berpikir Tuhan, rancangan Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup ini. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, sedikit renungan firman-Mu, bahwa kami dikuatkan lagi. Engkaulah pencipta kami, bahwa asal usul dari semua ini daripada-Mu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan kami tahu Engkaulah yang menciptakan, dan kami tahu kemana kami akan pergi. Kami akan kembali kepada pencipta kami, dan itu ada di dalam pribadi Tuhan Yesus yang juga diperkenalkan di dalam Alkitab ini. Tuhan, bimbing kami untuk kami rajin belajar Alkitab, rajin baca Alkitab, sehingga kami mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.